Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan Gafar Fanani, NBI 143190122. Di kesempatan kali ini, kami melakukan survei lapangan drainase perkotaan di wilayah Kabupaten Gresik, khususnya di daerah Gresik Kota Baru atau GKB. Berdasarkan sejarah pembentukannya, drainase dibagi menjadi dua, yaitu drainase alami dan drainase buatan. Sedangkan berdasarkan konstruksi bangunannya, drainase dibagi menjadi dua, yaitu drainase terbuka dan drainase tertutup. Untuk drainase yang kami survei sekarang adalah berjenis drainase buatan, dengan konstruksi bangunannya adalah terbuka dan terbuat dari beton. Saya Rizal Ahmad Nur Faizin, NBI 14319000120. Tujuan dari kami melakukan survei drainase perkotaan di wilayah Kabupaten Gresik, khususnya di daerah Gresik Kota Baru atau GKB, dikarenakan daerah tersebut sering terjadinya bencana alam yaitu bencana banjir. Banjir di daerah Gresik Kota Baru disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ialah padatnya penduduk di daerah perkotaan Kabupaten Gresik yang menyebabkan daerah resapan air atau DAS berkurang. Faktor yang kedua ialah ketidakmampuan drainase untuk menampung air hujan yang turun di permukiman, sehingga air yang turun di permukiman tersebut akan menggenang seluruhnya menuju ke drainase pembuangan atau drainase akhir. Selain drainase, di sini juga terdapat grill yang berfungsi untuk resapan air dari jalan raya menuju ke drainase terbuka. Bentuk geometri dari grill tersebut adalah persegi panjang, sedangkan dimensi grill itu sendiri adalah 60 x 80 cm yang terletak di sisi samping jalan raya dengan kedalaman grill adalah 40 cm. Drainase ini berbentuk geometri persegi panjang dengan dimensi tinggi 130 cm dan lebar 95 cm dengan panjang drainase kurang lebih 8 km. Drainase ini berhilir di Sungai Kaliwangen. Perkembangan pembangunan drainase di Kabupaten Gresik sendiri cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan drainase di beberapa titik yang sering terjadi banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Rahma Ansadila, NBI 143190124 dari kelas Drainase Perkotaan A. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Drainase Perkotaan A. Saya akan menjelaskan apa itu drainase perkotaan. Saluran drainase merupakan salah satu bangunan pelengkap ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Fungsi saluran drainase untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya, saluran drainase merupakan saluran terbuka dan memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Berikut merupakan salah satu saluran drainase perkotaan yang berada di Kabupaten Nganjuk. Saluran drainase ini merupakan saluran terbuka dengan bentuk penampang saluran trapesium dan merupakan saluran buatan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan serta buangan domestik dengan debit yang besar.
Kita langsung lanjut mewawancarai seorang narasumber yang hidup di dekat. Selamat sore Mas. Sore Mas, Namanya siapa Mas? Wahyu. Anda warga sini? Warga pendatang Mas. Oh, pendatang. Iya, Oh, tapi tinggal di dekat sini. iya. Oh. Sering ke sini Mas? Jarang Mas. Oh, jarang. Oh, tapi tahu ya tentang daerah sini? Ya dikit-dikit dah. Iya. Saat ini kita berada di Bandara Ngurah Rai Bali. Di sini bersama Mas Wahyu kita akan menanyakan tentang bagaimana drainase di sini. Coba Mas Wahyu, coba jelaskan drainase di sini. Apakah kalau hujan itu terjadi banjir gitu? Oh, berarti sering terjadi banjir di sini? Iya Mas. Oh. Terus untuk ini Mak, untuk tanggung jawab dari pemerintah gimana ini Mak? Pemerintah Mas yang benahin Mas. Iya, kan kita bisa dilihat di sini banyak sampah-sampahnya di sini. Ya seperti ini. Tapi untuk staf kebersihan gimana Mas? Ini kalau pagi? Masih banyak sih Mas yang kebersihan. Oh, tapi selalu rutin setiap pagi Mas ya? Setiap pagi pasti rutin ada Mas. Oh, pasti rutin. Oke, dan juga ini Mas mau menanyakan soal corona ini gimana? Wah, kalau masalah itu kurang tahu Mas. Saya. Oh, kurang tahu. Maksudnya ini berdampak enggak sama maksudnya pengunjung bandara itu? Maksudnya sih ya biasa-biasa aja. Oh, biasa-biasa berarti enggak ngaruh ya Iya. di sini. Oh. Ya udah, Mas, terima kasih atas infonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Gracia Febrianudi Saputri, NBI 143190095. Di sini saya akan menjelaskan tentang drainase dan mereview salah satu drainase di kota saya. Drainase berasal dari kata bahasa Inggris yaitu drainage yang artinya mengalirkan, menyalurkan, mengalihkan air dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian secara bahasa drainase adalah pembuangan massa air dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik itu di permukaan tanah maupun di bawah suatu tempat, baik itu secara alami maupun secara buatan. Drainase itu dibagi menjadi 4 macam ya. Pertama yaitu drainase perkotaan atau kawasan adalah drainase yang menampung air dari wilayah perkotaan atau dari sebuah kawasan, misal menampung air limbah rumah tangga. 2 yaitu drainase lapangan terbang adalah drainase yang dibuat agar mengalirkan air di area landasan pesawat agar pesawat tidak tergelincir. Yang ketiga yaitu drainase jalan raya adalah drainase yang dibuat untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan raya. Yang keempat yaitu drainase pertanian adalah drainase yang dibuat untuk mengalirkan air agar menjaga kesuburan tanaman. Di samping saya sudah ada contoh drainase yang terletak di Desa Nglongsor, Kabupaten Trenggalek. Drainase ini berbentuk persegi dengan dimensi yaitu lebar 50 cm, ketinggian 70 cm, dan tebalnya yaitu 30 cm, dan ketinggian dari bahu jalan yaitu 15 cm. Drainase ini termasuk drainase kawasan atau pemukiman. Menurut konstruksinya, drainase ini termasuk drainase terbuka dan drainase buatan. Drainase ini termasuk drainase buatan karena terbuat dari material cor batu kali dan plesteran. Kemudian drainase ini berada di wilayah kawasan pemukiman penduduk, dan kondisi drainase di sekitar sini
banyak sampahnya. Karena musim kemarau, maka drainase ini tidak ada air yang mengalirinya. Menurut yang saya amati, karena rumah saya dekat dengan drainase ini aman dan tidak terjadi banjir ketika hujan datang. Kemudian drainase ini melewati lahan kosong, rumah penduduk. Pada musim kemarau, drainase ini tidak ada air yang mengalirinya. Kalaupun ada, drainase ini dialiri oleh air limbah dari penduduk. Air dari drainase ini akan menuju ke pusat pembuangan dan ini adalah sungai dari pusat pembuangan drainase tersebut. Sekian penjelasan dan review dari saya tentang drainase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.